Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yozadi Fayana, NIM 19 12 11 655 akan mempresentasikan anatomi sistem pernafasan. Organ sistem respirasi. Organ sistem respirasi bagian atas bisa dilihat seperti gambar di atas. Yang pertama hidung, faring, laring, trakea. Selanjutnya organ sistem respirasi bagian bawah, paru-paru, bronkus, alveolus. Organ sistem respirasi bagian atas terdiri dari eksternal dan internal. Eksternal menonjol dari wajah dan disangga oleh tulang hidung dan kartilago. Internal rongga berlorong yang dipisahkan menjadi rongga hidung kanan dan kiri oleh pembagi vertikal yang sempit yang disebut septum. Masing-masing rongga hidung dimulai dari menjadi 3 saluran oleh vestibulum, yakni pada bagian penonjolan turbinasi atau kongka anterior di bagian posterior dari dinding lateral yang berbatasan dengan nasofaring, rongga hidung. Rongga hidung dilapisi dengan terbagi atas 2 bagian, yakni membran mukosa yang sangat secara longitudinal oleh septum, banyak mengandung vaskular yang hidung, dan secara transversal disebut mukosa hidung, oleh kongka superior, medialis, dan inferior. Lendir disekresi secara terus-menerus oleh sel-sel goblet yang melapisi permukaan mukosa hidung dan bergerak ke belakang ke nasofaring oleh gerakan silia. Fungsi hidung. Hidung berfungsi sebagai saluran untuk udara mengalir dan dari paru-paru. Jalan napas ini berfungsi sebagai penyaring kotoran dan melembabkan serta menghangatkan udara yang dihirupkan ke dalam paru-paru. Hidung bertanggung jawab terhadap olfaktori atau penghirup karena reseptor olfaksi terletak dalam mukosa hidung. Fungsi ini berkurang sejalan dengan bertambahan usia. Fungsi rongga hidung. Pernafasan udara yang diinspirasi melalui rongga hidung menjalani 3 proses. Yang pertama yaitu penyaringan atau filtrasi oleh membran mukosa pada rongga hidung yang sangat kaya akan pembuluh darah dan glandula serosa yang mengekskresikan mukus cair untuk membersihkan udara sebelum masuk ke orofaring. Yang kedua, penghangatan oleh jaringan pembuluh darah yang sangat kaya pada epitel nasal dan menutupi area yang sangat luas dari rongga hidung. Yang ketiga, pelembapan oleh kongka, yaitu suatu area penonjolan tulang yang dilapisi oleh mukosa. 2. Epitelium olfaktori pada bagian meial rongga hidung memiliki fungsi dalam penerimaan sensasi bau. 3. Rongga hidung juga berhubungan dengan pembentukan suara fenotik, di mana ia berfungsi sebagai ruang resonansi. Bisa dilihat seperti gambar di bawah. Selanjutnya, faring merupakan saluran yang memiliki panjang kurang lebih 13 cm yang menghubungkan nasal dan rongga mulut kepada laring pada dasar tengkorak. Terdiri dari nasofaring, orofaring, laringofaring. Bisa dilihat dari gambar di atas. Nasofaring yaitu ada saluran penghubung antara nasofaring dengan telinga bagian tengah, yaitu tuba eustachius dan tuba auditory. Ada pharyngeal tonsil atau adenoids terletak pada bagian posterior nasofaring, merupakan bagian dari jaringan limpatik pada permukaan posterior lidah. Selanjutnya orofaring merupakan bagian tengah faring antara palatum lunak dan tulang hyoid. Refleks menelan berawal dari orofaring menimbulkan 2 perubahan. Makanan terdorong masuk ke dalam saluran oesophagus dan secara simultan katup menutup laring untuk mencegah makanan masuk ke dalam saluran pernafasan. Fungsi faring adalah untuk menyediakan saluran pada traktus
respiratorius, dan digestif. Laringofaring. Laringofaring merupakan posisi terendah dari faring. Pada bagian bawahnya, sistem respirasi menjadi terpisah dari sistem digestif. Makanan masuk ke bagian belakang oesophagus dan udara masuk ke arah depan masuk ke laring. Laring. Laring tersusun atas 9 kartilago, 6 kartilago kecil dan 3 kartilago besar. Terbesar adalah kartilago tiroid yang berbentuk seperti kapal. Bagian depannya mengalami penonjolan membentuk Adam's apple, dan di dalam kartilago ini ada pita suara. Sedikit di bawah kartilago tiroid terdapat kartilago cricoid. Laring menghubungkan laringofaring dengan trakea, terletak pada garis tengah anterior dari leher pada vertebrata vertikal 4-6. Fungsi utama laring adalah untuk memungkinkan terjadinya vokalisasi. Laring juga melindungi jalan napas bawah dari obstruksi benda asing dan memudahkan batuk. Laring sering disebut sebagai kotak suara dan terdiri atas epiglotis, kartilago cricoid, kartilago arytenoid. Bisa dilihat seperti gambar di bawah. Ada 2 fungsi lebih penting selain sebagai produksi suara, yaitu laring sebagai katup, menutup selama menelan untuk mencegah aspirasi cairan atau benda padat masuk ke dalam trakeobronchial. Laring sebagai katup selama batuk. Trakea merupakan suatu saluran rigid yang memiliki panjang 11-12 cm dengan diameter sekitar 2, cm. Terdapat pada bagian oesophagus yang terentang mulai dari kartilago cricoid masuk ke dalam rongga toraks. Selanjutnya, organ respirasi bagian bawah, yaitu bronkus, alveolus, dan paru-paru. Seperti gambar di atas, terbagi menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Disebut bronkus lobalis kanan 3 lobus dan bronkus lobalis kiri 2 bronkus. Bronkus lobalis kanan terbagi menjadi 10 bronkus segmental dan bronkus lobalis kiri terbagi menjadi 9 bronkus segmental. Bronkus segmentalis ini kemudian terbagi jadi bronkus subsegmental yang dikelilingi oleh jaringan ikat yang memiliki arteri, limfatik, dan saraf. Bisa kita lihat seperti gambar bronchioles di bawah. Selanjutnya alveoli. Pertukaran O2 dan CO2 terjadi di alveoli. Terdapat sekitar 300 juta yang jika bersatu membentuk satu lembar akan seluas 70 mm. Selanjutnya alveoli dan kapiler pulmoner. Arteri pulmoner membawa O2 dari jantung ke paru-paru. Melalui vena pulmoner darah kembali ke jantung. Terdiri atas 3 tipe. Sel-sel alveolar tipe 1 adalah sel epitel yang membentuk dinding alveoli. Sel-sel alveolar tipe 2 adalah sel yang aktif secara metabolik dan mensekresi surfaktan, suatu fisiolipid yang melapisi permukaan dalam dan mencegah alveolar agar tidak kolaps. Sel-sel alveolar tipe 3 adalah makrofag yang merupakan sel-sel
Lagotosis dan bekerja sebagai mekanisme pertahanan. Selanjutnya paru-paru adalah organ berbentuk piramid seperti spons dan berisi udara terletak dalam rongga toraks. Paru kanan memiliki 3 lobus dan paru kiri memiliki 2 lobus. Bisa dilihat seperti gambar di atas. Setiap paru-paru dilindungi oleh selaput membran yang disebut pleura, visceral dan parietal. Pleura visceral dan parietal. Pleura visceral adalah yang menyelubungi setiap paru-paru, yang melapisi rongga toraks, kerangka iga, diafragma, dan mediastinum. Fisiologi sistem pernafasan. Fungsi utama sistem respirasi dalam memenuhi kebutuhan oksigen jaringan tubuh dan membuang karbon dioksida sebagai sisa metabolisme, serta berperan dalam menjaga keseimbangan asam dan basa. Sistem respirasi bekerja melalui 3 tahapan: ventilasi, difusi, transportasi. Ventilasi dipengaruhi oleh kadar oksigen pada atmosfer, kebersihan jalan nafas, daya rekoil dan compliance, kembang kempis dari paru-paru, pusat pernapasan. Difusi dalam respirasi merupakan proses pertukaran gas antara alveoli dengan darah pada kapiler paru. 3. Transportasi. Setelah difusi, maka selanjutnya terjadi proses transportasi oksigen ke sel-sel yang membutuhkan melalui darah dan pengangkutan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme ke kapiler paru. Regulasi. Kebutuhan oksigen tubuh bersifat dinamis, berubah-ubah, dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah aktivitas. Saat aktivitas meningkat, maka kebutuhan oksigen akan meningkat sehingga kerjasama sistem respirasi juga meningkat. Pengaturan respirasi dipengaruhi oleh korteks cerebri yang dapat dipengaruhi oleh pola respirasi, zat-zat kimiawi. Dalam tubuh terdapat kemoreseptor yang sensitif terhadap perubahan konsentrasi O2 dan CO2 dan H+ di aorta, arkus aorta, dan arteri karotis. 3. Gerakan. Perubahan gerakan diterima oleh proprioseptor 4, refleks Hering-Breuer, menjaga pengembangan dan pengempisan paru agar optimal. Faktor lain tekanan darah, emosi, suhu, nyeri, aktivitas sphinkter, ani, dan iritasi saluran nafas. Terima kasih.